Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Febrian Arik dari kelompok 6 pada mata kuliah Sistem Basis Data. Yang terhormat yaitu Ibu dosen Ibu Siti Ernawati, Eskom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan penjualan tiket Argentina yang telah kami buat untuk anggota kelompoknya. Sultan Dapamu Jafar, Sultan Agung, dan saya sendiri, Lutfi Febrian Arik, Dendi Anugrah, Muhammad Rizal Ahmad. Jadi latar belakangnya penjualan tiket sepak bola melalui web telah menjadi populer karena memberikan kemudahan akses bagi penggemar. Pada pelanggan dapat melihat jadwal pertandingan, harga tiket, dan tempat duduk yang tersedia secara real time melalui situs web. Situs web kami atau platform penjualan tiket Argentina, pembayaran juga menjadi lebih mudah dengan berbagai opsi seperti kartu kredit atau dompet digital. Penggunaan tiket elektronik semakin umum mengurangi risiko kehilangan tiket fisik. Selain itu, data yang dikumpulkan dari penjualan tiket online dapat digunakan untuk analisis pasar dan meningkatkan pengalaman penggemar. Jadi ini ada RD-nya dengan LRD. Di user itu ada ID user, nama, email, nomor telepon, dan nick. Di jadwal ada di jadwal, nama pertandingan, kick off, dan tanggal. Dan di pemesanan ada ID pemesanan, ID user, ID jadwal, ID tiket, jumlah tiket, total harga. Dan di harga ada ID tiket, tribun, harga. Ya, dan ini adalah spesifikasi file user. Ini adalah untuk isian ini ya, tabel user nanti terdapat 5 field dan primary key-nya itu berada di ID user atau increment. Kemudian untuk yang ini buat tabel pemesanan terdapat 6 field dan satu primary key yaitu ID pemesanan dan 3 foreign key yaitu ID user, ID tiket, dan ID jadwal. Kemudian ini untuk file tiket ya, untuk tabel tiket yaitu terdapat 3 field, ada ID tiket, tribun, harga. Nah, untuk primary key-nya ada di ID tiket. Kemudian untuk yang ini spesifikasi untuk file jadwal, untuk tabel jadwal ada 4 field dengan primary key-nya itu ada di ID jadwal. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu pertama-tama kita masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Setelah masuk, kita membuat database dengan nama tiket Argentina. Caranya yaitu create database tiket Argentina. Kemudian titik koma, enter. Nah, setelah query OK, aktifkan database tiket Argentina dengan cara use tiket Argentina, titik koma, enter. Nah, setelah database change, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat tabel bernama tabel user dengan dengan isiannya seperti ini. Pertama yaitu create table dalam kurung ID user, tipe datanya integer dengan size-nya 3, kemudian keterangannya not null, auto increment. Nah, kemudian ada field-nya nama, terus tipe datanya varchar dengan size-nya 30 dan keterangan not null,
kemudian ada email dengan tipe datanya varchar dengan size-nya 50, dengan not null. Kemudian ada nomor telepon, tipe datanya varchar, size-nya 15, kemudian dengan not null. Terus untuk selanjutnya yaitu ada NIK, tipe datanya varchar, size-nya 16, namanya not null. Nah, untuk penambahan primary key-nya berada di belakang. Karena primary key-nya ada di ID user, maka primary key dalam kurung ID user. Nah, tutup kurung lagi, terus titik koma, kemudian enter. Nah, setelah selesai dibuat, untuk melihatnya kita itu ketikan dash user, karena tabel yang baru dibuat adalah tabel user. Nah, setelah dash user, enter, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Tampilannya sama seperti yang di atas ya, seperti ketentuan ini. Ada ID user, nama, email, nomor telepon, dan NIK. Dan auto increment primary key-nya ada di ID user. Kemudian untuk selanjutnya, membuat tabel pemesanan. Ketentuannya sama seperti ini. Itu terdapat 6 field. Nah, caranya yaitu create table pemesanan dalam kurung ID pemesanan dengan tipe datanya integer, size-nya 3, kemudian not null. Nah, selanjutnya yaitu ID user dengan tipe data integer, size-nya 3, not null. Selanjutnya ada ID tiket, tipe datanya varchar, size-nya 3, not null. Kemudian ada ID jadwal, tipe datanya varchar, size-nya 3, not null. Jumlah tiket, tipe datanya integer, dan size-nya 3, not null. Selanjutnya ada total harga dengan tipe datanya float, dengan size-nya yaitu 16, not null. Kemudian primary key-nya karena berada di ID pemesanan, maka tulis ID pemesanan, dalam kurung ID pemesanannya. Terus kurung tutup, titik koma, enter. Nah, setelah query OK, maka untuk melihatnya yaitu dengan cara dash pemesanan, karena kita mau melihat tabel pemesanan. Nah, setelah enter, nah maka akan tampil tampilan seperti ini. Sama seperti ketentuannya yang di atas. Itu ada ID pemesanan, ID user, ID tiket, ID jadwal, jumlah tiket, dan total harga. Dan untuk primary key-nya ada di ID pemesanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat tabel nama tabel jadwal. Dengan jumlah fieldnya ada 4, primary key-nya ada di ID jadwal. Caranya yaitu create table jadwal dalam kurung ID jadwal dengan tipe datanya karakter, size-nya 3, not null. Kemudian nama pertandingan, tipe datanya varchar, size-nya 30, dia not null. Selanjutnya kick off dengan tipe data time. Nah, karena tidak menggunakan size, maka langsung ke field selanjutnya yaitu tanggal. Dengan tipe datanya date. Nah, date juga sama, tidak menggunakan size. Lalu kemudian primary key, menambahkan primary key. Primary key-nya ada di ID jadwal, maka tulis di sini primary key ID jadwal. Nah, kurung tutup, kemudian titik koma, enter. Setelah query OK, maka kita melihat, jika kita ingin melihat hasilnya, maka langkah ininya yaitu dengan cara dash jadwal, karena tabel yang ingin kita lihat adalah tabel jadwal. Nah, setelah di enter, kemudian akan tampil tampilan seperti di bawah ini. Sama seperti keterangannya, ada ID jadwal, nama pertandingan, kick off, tanggal. Nah, untuk primary key-nya juga ada di ID jadwal.
Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan buat tabel yang bernama tiket dengan ketentuan sebagai berikut. Kita masuk ke MariaDB-nya, terus kita klik create table tiket, kita kurung ID tiket char 3 not null, input char 30 not null, harga float 10 not null. Terus primary key-nya ada di ID tiket. Ini hasilnya. Terus selanjutnya, sini nomor 8 kita akan menampilkan daftar tabel pada database. Kita klik pada MariaDB-nya dengan show tables. Ini tampilannya. Bisa nomor 9, kita mengisi record masing-masing tabel pada user. Jadi sini pakai masuk ke MariaDB-nya, terus kita klik insert into username, namanya, email, nomor teleponik, values, terus nama pembelinya, pemesan tiket. Itu tampilannya. Oke, selanjutnya di sini ada tabel pemesanan. Masuk ke MariaDB-nya, kita klik insert info pemesanan. ID pemesanan, ada ID user, ID tiket, dan ID jadwal, jumlah tiket, dan total harga. Di sini P1 masuk kepada ID pemesanan, P1 di sini ID user, P1 ini ID tiket, C1 ini ID jadwal. Ini total tiketnya, jumlah tiket, dan total harga. Ada select bintang pemesanan. Ya, tampilan. Kita masuk pada tabel jadwal. Info jadwal. Ada tabel jadwal, ada ID jadwal, nama pertandingan, kick off, dan tanggal. Ini tampilannya. Kita tampilkan dengan kode select dot bintang drop jadwal. Jadi ada ID jadwal, nama pertandingan, kick off, dan tanggal pertandingan. Terus kita masuk pada tabel tiket. Masuk dengan kode insert into tiket. Dalam tabel tiket ada ID tiket, tribun, harga. Kita tampilkan tabel tiketnya. Kode select bintang from tiket. Ini ada ID tiket, tribun, dan harga. Oke, terima kasih. Yang ke-10, tampilkan hanya file ID pemesanan, nama, nomor telepon, nama pertandingan, tribun, harga, jumlah tiket, total harga. Gunakan fungsi Energean untuk mendapatkannya. Untuk scriptnya, select pemesanan, ID pemesanan, user nama, user nomor telepon, jadwal nama pertandingan, tiket tribun, tiket harga, pemesanan, jumlah tiket pemesanan, tuh total harga. Terus bawahnya from pemesanan, inner join, user on, user ID user, pemesanan ID user. Inner join, tiket on tiket, ID tiket, pemesanan ID tiket. Terus inner join, jadwal on jadwal, ID jadwal, pemesanan ID jadwal. Maka tampilannya akan seperti di sini. Yang ke-11, tampilkan isi record dengan perintah left outer join. Select bintang from jadwal. Terus bawahnya left join pemesanan sama on jadwal, ID jadwal, pemesanan ID jadwal. Selanjutnya, yang ke-12, tampilkan isi record dengan perintah right outer join. Scriptnya select bintang from pemesanan, right join jadwal, on jadwal, ID jadwal. Sama dengan pemesanan ID jadwal.
titik koma. Yang ke-13, ubah isi record nomor telepon 085692106902 menjadi 085693045950. Untuk skripnya update user, set nomor telepon sekian, word nomor telepon sekian, lalu enter. Terus selanjutnya select from user, maka tabelnya akan seperti ini. Yang ke-14, hapus isi record pada tabel user yang mempunyai nama Agung Hermawan. Terus scriptnya delete from user word nama sama dengan Agung Hermawan. Enter. Terus select bintang from user titik koma. Maka tampilannya akan seperti itu. Yang ke-15, tampilkan semua daftar harga tiket di mana nilai harga lebih kecil sama dengan 500.000. Untuk scriptnya select bintang from tiket tour harga 500.000, maka harganya akan terlihat di tampilan tersebut. Selanjutnya ialah yang ke-16, ganti nama tabel pada jadwal menjadi jadwal pertandingan. Pertama ya, show tables, titik koma, enter. Kita untuk melihat tabelnya. Yang pertama ada jadwal, pemesanan, tiket, user. Selanjutnya ialah mengganti nama tabelnya. Rename tabel, jadwal tuh, ini jadwal tuh tabel awal tuh menjadi jadwal baru. Jadwal barunya ialah jadwal pertandingan. Query, oke. Habis itu baru show tables. Nah, di atas jadwal biasa, yang baru jadwal pertandingan. Yang selanjutnya ialah 17, tampilkan jumlah data dari isi rekor tabel pemesanan, menghitung jumlah data isi rekor, gunakan fungsi count. Fungsi count itu untuk mengisi tabel itu berapa rekornya. Jadi ialah select count buka kurung bintang tutup kurung from pemesanan titik koma. Pada tabel pemesanan isi rekornya ada 7. Nah, selanjutnya ialah 18, tampilkan jumlah total keseluruhan total harga pada tabel pemesanan. Select sum total harga from pemesanan titik koma. Sum itu ialah total keseluruhannya dari total harga. Total keseluruhan total harganya ialah 7.750.000 pada tabel pemesanan file total harga. Selanjutnya ialah 19. Tampilkan rata-rata total harga pada tabel pemesanan menggunakan fungsi AVG. Ialah membuat rata-rata. Pertama ialah select AVG. Filenya apa? Ialah total harga from tabelnya tabel pemesanan. Jadi ini hasil dari rata-rata total harga. Selanjutnya ialah tampilkan harga terendah pada tabel tiket. Select min file harga from table tiket. Ialah menampilkan harga terendah pada tabel tiket. Harga terendahnya ialah
150.000. Yang selanjutnya ialah ke-21, menampilkan harga termahal pada tabel tiket. Sama seperti di atas, kalau misalnya yang di atas terendah, kalau misalnya yang sekarang termahal apa tertinggi harganya. Select max filenya harga from table ticket. Ialah menampilkan harga teratas atau termahal pada tabel tiket. Harga termahalnya ialah 1 juta. Yang dari kami kelompok 6 tentang penjualan tiket Argentina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.